Oh iya. Aduh, nanti aku nangis pula. Sayang sama papa mama? Banget. Banget ya. Jadi Pokoknya aku bisa semua itu karena mama dan papa. salam teman-teman remaja dan pemuda. Kali ini kita bertemu di podcast KRP Teens Time. Kali ini Teens Time-nya bukan Q&A tapi langsung berbicara dengan narasumber face to face. Dan bintang tamu kita pada hari ini adalah Joyce dan Priscilla. Oke, tanpa membuang waktu kita lanjut langsung ke podcastnya. Oke, pertanyaan pertama untuk Joyce dan Priscilla. Masing-masing dulu perkenalkan diri kalian. Dari Joyce. Hello, my name is Joyce. Umur aku 13. Tapi nanti Agustus aku 14 loh. Jadi jangan lupa ucapkan selamat ulang tahun. Oke. Aku kelas 8. Sekian. Jangan lupa ucapin sama ulang tahun untuk Joyce bulan Agustus. Tanggalnya? Tanggal 7. Tanggal 7 Agustus. Please. Priscilla? Nama saya Priscilla Tasya Harefa. Saya umurnya 14. Saya di kelas 9. Kelas 9. Oke. Hobi? Priscilla hobinya apa? Kalau untuk sekarang sih aku ikut kawan, aku ikut baca novel gitu. Baca novel. Terus itu aku kayak kalau bosen itu main gitar di rumah. Main gitar di rumah. Itu aja. Joyce? Aku sering nonton anime, tapi aku juga sering denger lagu. Aku paling suka denger lagu Taylor Swift. Bentar. Jangan. Taylor Swift. Habis itu aku juga suka denger lagu Sabrina Carpenter. Oh, berarti seleramu lumayan bagus ya untuk anak seumuran kamu. Of course. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah perkenalkan diri sama hobi. Nah, apa keinginan terbesar kalian dalam hidup kalian yang sekarang ini? Dari Joyce dulu. Sejauh ini Keinginan terbesar yang mau Joyce wujudkan. aku pengen jadi orang terpintar di kelas. Tapi selain orang terpintar di kelas, aku pengen ke Disneyland. Selain ke Disneyland, aku pengen ketemu my favorite idol. Siapa? Aku pengen ketemu Blackpink. Blackpink. Yes. Lisa. Enggak, aku pengen ketemu Jennie. Oh, Jennie. Yes. Oh. Jennie Lumayan banget. Jennie ya, Jennie Blackpink. Yes. Apa? Lanjut, Ada lagi? lanjut. Ada lagi? Abang tahu gak? Apa? Enggak, abang tahu Jennie Blackpink gak? Tahu lah. Oh, iya. Jennie yang nyanyi solo. Yes. Oh my god. You know kan. Priscilla, keinginan terbesar apa? dalam Kalau hidup? aku jujur sih pengennya itu sekolah di luar negeri. Oh, luar negeri Kalau ada. enggak sekolah sih kuliah di luar negeri, habis itu tinggal di luar negeri juga. Mau stay di luar negeri. Contoh tempat sekolah apa di luar negeri? Sekolah apa? Kalau kuliah misalnya universitas apa? Aku kurang tahu sih, tapi aku pengen kayak pindah benua gitu. Oh, boleh negara mana? Aku pengen ke benua Amerika kalau enggak Eropa. Mantap. Sama nih. Dulu aku juga pengen dapat beasiswa di London Harvard. dulu. Oh, enggak, Cambridge. Aku Enaknya kayak udah gitu. Kepikirannya dulu sampai ke sana, tapi nggak terwujud. Mudah-mudahan kalian bisa wujudkan lah ya mimpi-mimpi kalian, tujuan terbesar kalian ya. Yes. Next, apa yang ingin kamu dapatkan dari karir pendidikan kalian sekarang ini atau ke depannya? Karir pendidikan kalian. Contoh misalnya kayak Joyce pengennya jadi juara umum di tingkat SMP atau nanti SMA, punya keinginan tersendiri dalam pendidikan. Itu juga misalnya Priscilla aku mau ikut olimpiade, aku mau ikut apa gitu. Ada yang terpikirkan? nggak tahu sih kalau nyambung, tapi kalau SMA aku pengen aktif aja gitu, kayak ikut organisasi gitu, kayak klub gitu. Oh, OSIS Ya juga mau. boleh. Kalau bisa. Yang kayak ekskul berarti termasuk lah ya. Kalau misalnya mau jadi dokter, profesor apa? Belum kepikiran.
Sejauh ini belum sampai. Aku nggak bisa IPA bang. Oh nggak bisa IPA. Oh berarti kalau kalian jadi ke menteri lah. Kalau aku bisa biologi doang, tapi kalau fisika kimia nggak. Oh nggak begitu. Tapi pelajaran lain ahli lah ya, lumayan lah ya. Kalau Joyce? Sama kayak Kak Priscilla, aku jujur pengen masuk organisasi. Aku pengen masuk OSIS, jadi anggota OSIS. Tapi nggak tahu ya, cuman kayak keinginan sementara aja, udah. Oh sementara gitu aja. Kalau misalnya nanti udah tamat SMP mau lanjut SMA atau harus SMA berkelas, aku pengennya SMA-nya yang isinya orang pintar, mau SMA yang unggul gitu. Mau Aku gitu. pengen masuk SMA unggul. Aku pengen masuk Semanti, tapi SMA 20 juga bagus. Jadi aku pengen pilih yang terbaik aja sih. Pengen terbaik aja. Iya. Berdoa lah ya sama Tuhan ya. Yes. Mana Amin. tahu nanti nggak lama lagi dikasih jawaban sama doa-doa kalian, terutama di pendidikan kalian ya. Untuk banggain orang tua juga sih itu salah satunya. Oke. Motivasi terbesar kalian dalam hidup apa? Dalam menjalani hidup ini. Motivasinya apa? Aduh. Kalau contoh, kalau saya dulu waktu seumuran kalian tuh motivasi terbesarnya itu orang tua sih. Orang tua sama kayak dulu papa saya itu ngasih ini tantangan. Kalau juara satu nanti papa kasih ini. Itu salah satu motivasi saya dulu waktu sekolah. Kalian pasti ada motivasinya. Pasti ada. Apa? Ada apa? Joyce. Yes, families. Oke, keluarga always. Apa ya? Karena keluarga tuh aku pengen dapat nilai bagus, aku pengen aktif-aktif di sekolah. Jadi kayak karena keluarga lah, pokoknya kalau keluarga tuh bantu-bantu aja. Berarti motivasi terbesar itu keluarga lah ya, Iya. membanggain ke keluarga. Kalau Priscilla? Aku sih Teman. bukannya kayak motivasiin aku kayak ngomong secara langsung gitu, tapi kayak mereka juara satu, mereka dapat juara-juara itu aku juga mau. Oh ya, kalau mereka bisa kenapa aku nggak bisa gitu? Ya, jadi kayak mulai dari Oh sendiri iya, iya gitu. betul. Itu kan dari segi pendidikan. Kalau kayak kehidupan sehari-hari ada nggak? Kayak menjalani nggak begitu ada ya? Kurang. Aku sih kayak baik-baik aja, santai-santai aja. Oke. Mungkin dalam pendidikan ya lebih banyak fokus kalian ya, karena masih umur-umuran anak sekolah. Nanti kalau udah seumuran saya beda lagi pemikirannya. Iya beda. Oke, nih. Seberapa penting peran orang tua dalam hidup kalian? Dari Priscilla dulu. Penting banget. Penting kali. Dalam hal apa yang khususnya? Yang merasa penting nih? Ya semuanya. Dan semua aspek ya. Kehidupan sehari-hari juga berpengaruh lah ya orang tua pastinya. Kalau Joyce? Penting, sangat penting sekali. Karena ada orang tua, aku bisa dapat pendidikan yang layak. Ya pokoknya tuh dari kecil kan jangan aku diurusnya sama orang tua. Jadi pokoknya sangat penting, peran orang tua itu sangat penting. Pernah nggak terbayang sama kalian momen kayak seandainya orang tua nggak ada? Nggak mau. Aku nggak mau kan? terbayang, nggak mau. Siapa yang mau? Tapi kayak mana? Ada orang-orang di umuran kalian memang nggak ada orang tua ya, yang entah mamanya nggak ada atau papanya nggak ada atau kedua orang tuanya mungkin nggak ada. Nah, kalian pernah nggak berpikiran kayak gitu? Kalau misalnya nggak ada keluarga, motivasi kalian gimana? Jalan itu. Aku lemas bang. Hah? Aku waktu mama sakit itu jujur aku kayak mana ini? Waktu mama sakit? Oh, yang kemarin tuh pernah sakit ya? Ya aku kayak mikir pun kayak gak bisa gitu, kayak lemes aja, bingung. Nanti segitulah ya peran orang tua. Baru sakit aja kita udah deg-degan. Yes. Apalagi sampai nggak ada. Makanya selagi ada orang tua disyukurin, dipeluk-peluk lah, mama disayang-sayang orang tua. Oke. Nah ini pertanyaan yang saya termasuk pertanyaan yang saya suka nih. Perbedaan kalian di sekalian yang sekarang dengan kalian yang 5 tahun yang lalu. Apa perbedaan yang kalian merasa oh ini signifikan, berasa kali perbedaannya? Joyce. Apa ya? Gak ada beda loh. Aku sama 5 tahun yang lalu itu kayaknya aku masih apa ya? Mungkin kayak aku lebih serius ke pendidikan. Dulu itu aku sering main kayak apa-apa tuh dipikirin tuh
main sama teman, main apa yang penting main pokoknya di pikiran tuh. Tapi sekarang tuh fokusnya lebih ke pendidikan soalnya buat masa depan juga kan. Oh, berarti ya Joyce yang dulu masih mementingkan main gitu. Yes. Kalau Priscilla boros boros. Oh. boros terus kayak yang penting di atas kakak, tapi enggak juga. Oh. Itu tuh aku suka banget top up Top apa? Genshin, ML. Oh, main ML. Dulu aja, tapi sekarang nggak lagi karena kawanku main sendiri. Oh. OMG hero apa? Genshin deh, Genshin. Berarti kalau Genshin main ya? Main Sampai tiap sekarang? hari. Aku masih top, Sampai sekarang masih main. masih main. Please main siapa please? Aku main Navia sama Nevilet. Oh, yang kuning-kuning gitu ya? Navia Oh, kuning. main- Ya kan? Ya. Main Genshin kalian ya? Aku udah hapus. Aduh, penyimpananku gak Iya, cukup. sayang loh. Aku udah hapus pokoknya. Kalau aku main Genshin enggak, tapi Mobile Legends ya. Tapi bahkan aku sampai sekarang ada sih top up, tapi enggak separah kalau temanku kan kalau dia top up tuh sampai yang jutaan gitu, ada skin-skin yang sampai jutaan itu. Ada. Skin Legends, nah itu sekedar informasi Iya. itu ada. Aku juga kayak bingung gitu kan, kawanku kayak skinnya itu sampai ratusan. Iya, Padahal tuh kayak satu skin tuh kayak bisa jutaan. iya, kayak skin Legend, skin Epic tuh jutaan, Oh, ada masih yang sejuta. SMP. Ya bener aja. Iya, Iya. Ada yang top up. Kan sistemnya gacha. iya gacha. Gacanya tuh terus gacha, misal minimal nih ada 2000 diamond baru bisa dapat skinnya. Berarti 2000 diamond udah berapa juta itu? Sejutaan misalnya. 1 juta. Iya. Memang kalau untuk ukuran SMP agak apa ya, luar biasa ya, bisa top up sampai jutaan. Berarti orang tuanya lumayan berduit. Abang pernah? Enggak, kalau untuk top up dulu beda ya zaman kita. Mungkin semua kan game kami itu bukan game-game di HP yang top up gitu enggak. Oh. Kami main PlayStation dulu. PlayStation. Ya, PS. Oh, PS. Nah, main PS2 kami dulu. Jadi enggak ada top up gitu, enggak ada. Beda zaman sekarang. Memang sekarang game online sih nomor Iya. satu memang. Berarti kalau kayak Priscilla dari yang dulu boros sekarang nggak begitu? Atau udah memang sama sekali nggak boros? Aku gak boros tapi kayak mana? Masih ada lah Aku sisanya? ngemis. Ngemis maksudnya? Aku ini kan kawan-kawanku. Ah, Aku sebenarnya masuk YOS kayak bukan keinginan sendiri sih, Epi. Tapi kayak aku emang masuk YOS, Nah. tapi aku manfaatin kawanku yang kayak pengen aku masuk ke situ. Dia Oh. mereka kayak 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Habis iya, itu iya. kayak kalau kalian beliin aku Welkin, aku masuk YOS gitu. Oh, pintar. Berarti mencari alternatif ya? Oke, boleh. Yang penting Aku gak tidak kayak salah. gitu ya. Bisa nanti belajar, tanya nanti. Terus, oke. Nah nih, pastilah kalian punya sifat-sifat yang gak baik. Saya juga punya. Tapi dari diri kalian dulu, dari Joyce sama Priscilla. Sifat apa yang pengen kalian hilangkan dari diri kalian? Aku pengen hilangin sifat malas. Pokoknya aku tuh misalnya mama suruh aku cuciin botol susu ade atau buat cuciin susu ade gitu lah. Aku kadang tuh kayak agak menggerutu gitu loh. Misalnya Joyce tuh lagi baca novel atau misalnya lagi dengerin lagu gitu, lagi fokus-fokusnya gitu kan. Tiba-tiba dia suruh kayak gitu, Ya. kesel, terus aku malas beranjak dari kursi itu buat ke dapur. Tapi aku pengen hilangin itu sih. Lama-lama kayak sadar harusnya aku nggak kayak gitu. Karena memang momen ya, aku kan juga suka baca buku. Atau misalnya minimal main game lah, lagi main game. Tiba-tiba disuruh tuh memang kadang untuk umuran kita waktu seumuran kayak gini kesal ya, karena bentar lah Ma. Iya, Bentar aku dulu, sering aduh. kayak gitu. Bahkan nanti kalau misalnya kita kerjain pun ya, kayak gitu, atau cuci piring sengaja dibunyi-bunyiin. Biasanya kayak gitu kan. Tapi ya ujung-ujungnya dimarahin juga. Iya memang. Kalau Priscilla apa? Lumayan sih. Sifat apa yang mau di Pertama tuh kayak canggung. Oh, Terus kayak aku orangnya santai banget. Kayak aku kan 2 minggu lagi ujian. oh, iya, Ujian. sama. Aku tadi ini buku di meja tapi aku main game. Sampai sekarang aku belum menyentuh bukunya. Iya, betul Niatnya sifat aku yang maunya belajar biar gampang berarti kayak ya udah. itu antara cuek sama malas campur itu biasanya. Iya, campur. Iya, itu kalau ingat kata si Priscilla tadi ujian masih main game.
Aku dulu gitu, ujian nasional aku main PS di rental PS. Ya, soalnya kayak oke lah aku nih pintar pasti bisa gitu. Ya, itu pemikiran orang yang memang pada dasarnya pintar itu ya. Karena ada beberapa orang yang pintar kerja keras, maksudnya dia pintarnya karena dia belajar terus itu loh, kayak dia pintar. Dan ada yang pintar karena bakat, itu biasanya malas. Karena dia merasa bentar aja aku baca bisa dapat. Gampang. Iya. Habis tuh aku tuh orangnya kayak bilang mudah ngalah, bukan kayak menyerah gitu, tapi kayak orang kayak marah-marah aku kayak walaupun mereka salah aku tuh ngalah. Oh, biar nggak ribet gitu. So Jadi ya udahlah biar aja. endingnya juga yang terakhir overthinking. Oke, overthinking dalam hal biasanya Pertemanan sih. pernah dibohongin kawan ya? Ya biasanya kayak gitu bakalan susah sama kawan. Biasanya overthinking memang apa trust issue. Yes, trust issue. Joyce juga trust issue. Iya loh, trust issue. Maksudnya, iya aku trust issue banget. Terus kira trust issue juga sama kawan. Ya, aku nanti sekali ngomong kayak nyari topik dibilang so asik bang, aku baru ngomong. Oh lah. Terus aku kayak jadi malas ngomong sama orang itu. Jangan Iya ditemuin. iya iya. Jangan ditemuin. Ini nggak tahu ya, tapi kalau menurut aku pribadi, kalau kita berbuat baik itu kepada siapa saja ya, itu wajib kita berbuat baik sama siapa saja. Cuma kalau berteman, kalau aku pribadi aku pilih-pilih teman, bukan maksudnya pilih-pilih terus aku benci sisi kan nggak. Cuma memang teman itu membantu kita loh membangun diri. Teman-teman yang baik itu membantu kita. Makanya kalau menurut kalian ada teman-teman toksik membuat kalian dalam hal tidak baik, ya kenapa harus berteman? Cukup sekedar tahu aja gitu loh, saling sapa, tapi nggak yang teman setiap hari gitu. Mungkin kayak gitu juga Priscilla. Oke. Next. Nih. Apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar kata pelayanan? Nah, ini kalian ini anak-anak remaja nih, sering pelayanan juga di badan remaja kita di sini. Ketika kalian mendengar kata pelayanan, apa dari Joyce? Apa yang ada di pikiran Joyce? Kayak tugas yang harus aku ambil gitu. Maksudnya, ya gitu loh. Pokoknya aku mikirnya tuh kayak aku dipilih untuk melayani di hari Minggu, minggu depan aku ikutnya kayak jadinya kayak tugas Ya. iya tugas aku di Pelayanan, remaja ya. iya. Kalau Priscilla? Ya simple aja memuji Tuhan, kayak tapi kayak lebih dari itu kayak menyerahkan diri kita sepenuhnya gitu sama Tuhan. Oh itu, ketika mendengar kata pelayanan. Berarti lumayan bagus jawaban kalian tentang pelayanan ini. Cuma yang kalau kata Joyce tadi kayak itu tugas, berarti masih kayak kebanyakan yang gini. Kenapa dia jadi WM, jadi liturgos atau singer? Karena udah dijadwalkan. Iya kan? Kebanyakan kayak gitu kan? Ada yang memang kayak gitu juga. Dia baru pelayanan ketika udah di list namanya, di singer, di liturgos, atau pemusik, nah, kayak gitu. Semoga aja lah ke depan Joyce merasakan kayak, oh pelayananku ini bukan tugas ternyata, tapi kerinduan, kayak candu yang harus aku kerjakan setiap waktu gitu. Karena kemarin tanggal 1 Mei itu ada pelatihan kita di dalam pelatihan. Nah tuh Pak Pendetanya ngomong gitu, dimanapun bisa melayani. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan ketika kalian mendengar pelayanan, mungkin satu saat kita bakalan podcast gini lagi, semoga jawabannya jauh lebih baik. Karena menurutku ini udah bagus, jawabannya udah bagus sesuai dengan umur kalian yang sekarang. Tapi jangan dipaksain dulu, karena pelayan itu panggilan. Kalau kalian merasa terpanggil dan Tuhan udah pilih, pasti kalian punya jawaban tersendiri nanti. Oke, berikutnya. Pelayanan apa yang paling kalian rindukan? Ya, Joyce dulu coba. Apa pelayanan paling dirindukan? Aku pengen nggak rindu sih, maksudnya kayak aku pengen banget jadi pemusik, tapi bukan dari main kajon atau gitar. Aku pengen banget main keyboard, tapi masalah itu aku malas belajar. Memang kalau malas obatnya susah ya? Iya, aku tuh kayak aduh pengen banget main keyboard, tapi di rumah tuh kalau misalnya mama atau papa suruh latihan keyboard sana, itu ada keyboard di rumah tapi nganggur mulu gitu kan. Tapi ada keyboard dulu. Ada. Tapi enggak jadi sentuh. Pernah belajar sebelumnya enggak? Pernah.
Pernah aja Masih ingat kalau misalnya main-main sendiri itu masih ingat? palingan aku masih ingat lah note masih. Kenapa nggak dipelajari? Bagus loh. Kita kekurangan keyboard di gereja. Iya, serius. Aku apa ya? Itu males. Aku males banget belajar. Semoga aku nggak males lagi. Yes. Mudah-mudahan lah ya, nanti pas SMA ada motivasi sendiri lah ya. Ah. Kayak nggak tahu mungkin Tuhan udah sentuh hati. Kadang aku pengen juga nih belajar musik jadinya karena pengen pelayanan. Biasanya ada kayak gitu. Jadi mudah-mudahan Joyce kayak ketemu lah ya jawaban suatu waktu. Dan kalau bisa disegerakan karena bakat-bakat dari umur-umur kayak gini cepat nangkapnya, cepat misalnya ada dikasih ilmu baru cepat nangkapnya. Kalau Priscilla apa? Relate sih bang sama Joyce. Pemusik. Soalnya aku juga pun di rumah ada keyboard ada piano tapi gak pernah dimainin. Males. Tapi mau jadi pemain keyboard juga. Aku udah lupa bang. Karena kan yang kita pelatihan itu gitar kan, yang pelatihan remaja kita nih. Tapi dominan kemana yang lebih senangnya? Keyboard atau gitar? Gitar banget bang. Gitar banget, gitaris banget. Soalnya Boleh aku lah. chordnya aku udah banyak hafal. Udah banyak hafal. Berarti nanti kalau kita pelatihan lagi bisa lah ya. Yang susah main gitar apa? Yang masih agak susah nih. Ya kayak main melodi. Oh, lead. Yang satu pelajari itu, habis itu yang kayak kunci gantung. Oh ya itu agak berat. Tapi kalau misalnya main kunci dasar udah bisa Udah bisa semua. perpindahannya. Karena kan ada lagu-lagu yang dari satu chord ke chord lain itu cepat-cepat pindahnya. Ta ta ta. Nah, biasanya kan ada yang cepat-cepat gitu. Bahkan ada yang cuma setengah-setengah gitu. Setengah-setengah nada dia mainnya. Itu kalau untuk pemusik agak harus diperhatikan itu sebenarnya. Jadi apa? Ya aku bingungnya itu aku sempet jadi kayak mana aku main gitar soalnya kawanku yang kayak si paling bisa Oh, ada yang kayak gitu. katanya petikanmu salah bla 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 bla. Aku jadi kayak aku kayak mau belajar kayak mana aku juga bingung gitu. Asik komen aja. Iya, Ya, kadang kan makanya. memang ada teman-teman kayak gitu. Oh, Tapi iya. memang dia jago. Hmm? Memang dia jago. Iya, jago. Jago Dia banget ya. biasa aja sih. Dia jarang main. Dia mainnya di rumah aja, cuma kayak les gitu. Oh, tapi dia komen. Sebenarnya tergantung pribadi kita sih. Kalau menurut kita kadang komen yang masuk, ya ambil yang positifnya aja. Tapi kalau kayak udah toxic tadi, ya udah biarin aja. Karena kan si Priscilla juga ikut pelatihan remaja, walaupun sekarang lagi agak vakum karena kesibukan masing-masing. Aku juga lagi sibuk. Tapi nantilah minggu depan nikahan ada pemuda nikah. Kayaknya harus dihadiri tuh. Oke, nah ini pertanyaan yang agak lumayan ini, karena saya juga merasakan pertanyaan ini. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tua? Kenapa? Kamu di sana. Kenapa? Agak berat. Aku nggak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Oke, kamu siapa dulu, please. Ladies first. Kakak juga ladies. Oh iya, sama ini. Ayo, kenapa? Ada apa? Agak berat atau apa? Gak gimana? berat, tapi Malu. malu ngomong. Malu. Boleh aku gak sih? Tapi nanti aku nggak bisa banyak-banyak ngomongnya. Pokoknya kayak cuma satu. Udah. Ya nggak apa-apa, walaupun misalnya satu kata atau satu kalimat, kalau memang maknanya dalam luar biasa pasti tersampaikan. Kamu bisa dulu nih. Kok aku? Ayo Joyce, Jangan, kamu bisa dulu. apa tadi mau jawabannya mau apa? Jangan. Kalau mau ngasih pesan sama orang tua, langsung hadap kameranya. Janganlah, aku malu loh. Kamu bisa dulu. Nanti ini kan podcast, kalau udah diedit, bakalan di share sama kalian. Nanti share ke mama, kasih tahu. Ih, jangan, nanti aku diledekin. Lah nggak apa-apa, kalau aku ketemu sama kamu, bilang, Oh, jangan. Oke. Aduh, malu kali. Gimana bilangnya ya? nih coba sampein apa yang mau disampaikan. Aku gak bisa kayak. Aku merasa ada 100 orang di sini. Aku gak bisa ngomong gimana yang ngomong malu kali. Kamu bisa dulu. Enggak, Joyce dulu coba. Bapak dulu. Loh, oke. Ini aku nanya kalian loh ini. Karena kalian narasumbernya. Aduh, salah. Gimana ya bilangnya? Ayo. Nggak bisa, aku nggak bisa serius. Kita harus ada telepati nih. Soalnya aku bisa ini ngomong dalam pikiran aja sama.
Ayo, sampein ke orang tua. Ke kamera. Tapi cuma satu kalimat aja. Nggak apa-apa, kalau memang maknanya luar biasa, kenapa? Nggak ada yang salah. Kau berusaha dulu, please. Nggak, Bang Fali Joyce, dulu. Bang Fali. jangan aku kan ini sebagai penanya ini. Aduh malu loh, gimana bilangnya? Aduh, nggak mikir lagi kata-katanya. Gak mungkin kan aku skip? Nggak mungkin, ini pesan untuk orang tua, masa di skip? Aduh, nggak ada kata-katanya loh. Kak Priscila dulu. Ini Kak Priscila udah ada belum ya sama. Ini aja lah contoh Oke, misalnya kayak Mama, Papa, terima kasih sudah menjadi orang tua yang baik, yang sudah membimbing aku sampai sekarang, walaupun kadang aku ada malas-malasnya, tapi Mama Papa tetap sabar. Contohnya kayak gitu. Boleh copy paste gak sih? Gitu aja namanya. Oke, gitu. Maksudnya 11-12 lah jawabannya yang dipikir. Boleh, cuma Modif dikit. enaknya mengalir sih. Karena itu lebih tersampaikan. Mana tahu terharu orang tua di rumah. Oh, ternyata anakku ternyata sayang begini pesannya. Nggak aku tunjukin sih. Juga lah. Nggak tunjukin, aku yang tunjukin. Jangan. Nanti part ini tuh dipotong aja. Udah pokoknya kasih kita aja. Ini kayak Oh, jadi part ini di-cut gitu? Nah, ini part ini di-cut terus nanti pokoknya kasih kami terus udah treasure aja. Kayak sequence. Di-cut, tapi aku kasih ke Mama secara pribadi gitu. Ya gitu. Tapi jadi tapi kayak gini. Aku malu kalau bilangnya gimana nih. Nggak apa-apa, sampein aja. Tadi kan aku udah kasih contoh tuh. Coba. Jangan dulu, Kak Persya dulu. Nggak, Joyce dulu, karena aku penasaran. Joyce. Gua nggak ada kata-katanya loh. Coba dulu. Pesan ya, pesan. Iya, pesan yang disampaikan sama orang tua. Ih, malu lah. Kalau gitu aku mending kayak ngomong sendiri. Nggak bisa, Kak Persya dulu. Terus kira bisa. Berapa ya? Ya, aku udah kasih contoh loh tadi. Oh iya ya. Aku nggak bisa bilangnya. Atau aku nanti di akhir aja aku bilang, nanti langsung ke kamera. Pokoknya nanti aku berdiri sini aku langsung. Nggak, harus sekarang di sini. Biar dalam satu frame. Bisa. Tapi part ini di-cut kan nanti. Yang ngoceh-ngoceh ini di-cut kan? Kita lihat aja dulu. Jangan kayak gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya aku habis ngomong kayak ini terus aku kayak belibet nanti di-cut ya. Iya, kita coba cut nanti. Aduh malah aku gak dapat kata-katanya. Aduh nanti aku malah jadi sosok Inggris pula nanti aku tiba-tiba. Nggak apa-apa. Aduh malu kali. Walaupun cuma satu kata, satu kalimat, nggak apa-apa. Nggak bisa loh, tadi tuh. Tadi udah latihan. Iya tapi enggak, itu tadi tuh kayak aku kayak tadi tuh aku kayak percaya diri kali ya kalau aku mau bilang kayak gitu. Ya. Tapi tiba-tiba aku nggak bisa. Aku hitung sampai 3. Jangan. Satu. Jangan. Terus Ntar, Kak Prisa dulu. gimana? Sekila mau? Gak selesai nih, masih ada satu pertanyaan terakhir soalnya. Oh, satu pertanyaan terakhir ya. Nah, Aku nggak bisa lo bilangnya. Iya, ini aku harus private kali bilangnya. nggak apa-apa. Antara aku dan audiens. Nggak bisa loh. Nggak, masa nggak bisa nyampein sama orang tuh? Bisa, tapi Nah, kalau kayak gini kan malu kali. Nggak apa-apa, dikit aja pun jadilah. Tapi part ini di-cut kan? Kita lihat Yain nanti. aja bang, yain aja. Ya, pokoknya sampai dulu pesan sama orang tua. Sebagai anak kita pasti punya pesan yang kita ingin Jangan lihat sampaikan. aku, jangan lihat aku. Udah nggak lihat lo kami sama Priscila lagi. Dan nunduk lo kami. Tutup telinga please. Oke. Makasih. Nggak bisa, malu kali, nggak bisa bilang. Aku merasa itu kayak ada 4 orang di situ. Aku lihat kameranya, tengok bang. Aku lihat ada 4 orang di situ, nggak bisa loh. Gimana nih? Bisa. Ayo kami nggak lihat sama, kami pura-pura nggak dengar nih ceritanya sama Priscila. Ya, bisa. Oke. Jangan lihat. Jangan lihat lah. Iya ini. Udah lagi. Iya. Oke. Aduh, malu kali. Muka ke merah. Bentar, Kak Pris, lihat aku dong. Mau yang merah nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak. Bagus. Oke. Nunduk. Oke. Aduh,
bilangnya. Mau nggak bisa loh. Oh nggak bisa mungkin nggak ada. bilang. Ada tapi nggak bisa bilang. Tapi janji ya part ini dikat. Ya, oke. Ayo. Janji ya part ini dikat. Aku nggak bisa janji. Ayo Joyce, bisa. Oke tapi nunduk. Aku kali ini serius. Ya, oke, serius. Jangan didengar. Hmm. Jangan didengar. Aduh nanti aku nangis pula. Nggak apa-apa, bukti sayang sama orang tua tuh banyak. Salah satunya menangis karena bahagia sama orang tua, karena sayang. Bang nunduk. Oke. Maka jangan nih. Gak bisa loh. Gimana dia nggak bisa bilang skip. Udah berapa menit? Iya, nih kayak Joyce bisa. Kaprisia dulu. Enggak, Joyce dulu ayo coba. Aku nggak bisa bilang loh. Aku nggak bisa bilang. Nggak mungkin kan kita skip karena udah ditanyain. Iya sih betul. Tapi partnya dikat ya aja dia. Ya. Aku soalnya ngoceh di sini. Nggak apa-apa, justru ini yang bagus. Jangan. Nanti aku relate. Nanti aku udah KRP bilang, ih Joyce ngoceh mulu. Jangan. Makanya biar nggak semakin panjang kamu ngocehnya, langsung sampein. Biar nanti mama langsung tahu. Jangan kasih tahu mama, aku aja yang kasih. Coba dulu, sampein dulu. Ayo, dari hati. Nunduk. Mm-mm. Ada saya kesannya nyuruh kali, oke. Gak bisa loh. Malu kali loh. Kaprisia dulu. Nggak mungkin ku skip pertanyaan ini, udah ditanyain. Oke, kaprisia dulu please. Rizkyla bisa? Nggak apa-apa, nggak panjang. Iya. Yang penting Ya ngalah aku. maksudnya kayak walaupun cuma satu kata tapi kayak Nanti kalau aku bilang, aku kesannya kayak main-main. Soalnya aku nggak bisa kalau nggak heboh. Kalau nggak heboh aku jadi malu sendiri. coba Rizkyla dulu. Apa yang mau disampaikan sama orang tua? Tuh kan, Ya memang waktu berat sih lah. karena nggak semua perasaan bisa kita walaupun kadang kita sayang sama orang tua Iya, ya. of course I love them. Aja. Apakah kami harus nunduk juga? Iya. Sampai nang sana ya. Kenapa? Lihat ini. Iya, nunduk. Oke, boleh. Makasih mama papa, karena kalian aku udah ada sampai titik ini. Aku udah kelas 9, bentar lagi SMA. Yang aku harapin sih aku bisa membanggain kalian dengan jadi sukses. Itu aja. Sayang sama papa mamanya? Banget. Ya. Semoga jadi anak yang benar-benar memenuhi harapan orang tua ya, bukan hanya di pendidikan tapi juga kayak di segi rohani. Contohnya kalian nggak jadi anak-anak yang kan ada anak-anak umur sekarang udah bandel, merokok, atau bahkan ada yang merusak diri atau apalah. Itu bisa jadi salah satu bukti kalian sayang sama orang tua. Oke, Joyce. Oke, nunduk. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Waduh, kayak gitu nanti ini nggak jadi yang terakhir. Abang nunduk ya? Iya. Nunduk ya, nunduk lagi dong. Oke. Bang jangan senyum. Oke. Makasih udah mau ngurus aku dari kecil sampai sekarang. Makasih udah mau ngurus aku yang sering ngoceh-ngoceh, sering bandel, sering males, yang pembangkang. Pokoknya makasih udah mau ngurus aku dari kecil sampai di titik ini. Aku bisa dapat pendidikan yang layak, pokoknya aku bisa semua itu karena mama dan papa. Semoga kedepannya aku bisa banggain kalian lebih lagi. Aku bisa sering dapat pelayanan di gereja. Aku bisa main berbagai banyak musik, kayak main gitar, main piano seperti keinginan papa. Semoga aku lebih sering belajar main musik, walaupun aku agak malas, tapi secepatnya aku pasti bisa main piano, aku
aku pasti lebih sering belajar main gitar, aku pasti ada keinginan buat main piano. Oke. Itu aja sama Yes. orang tua. I love you mom and dad. Bisa. Ternyata memang kalian luar biasa ya dalam hal cinta sama orang tua ya. Termasuk tadi juga Priscilla Joyce. Dan Joyce bilang mau main musik segala macam tadi itu. Semoga ditepati ya sama papa sama Amin. mamanya. Harus. Soalnya aku udah bikin kayak gini, aku udah janji soalnya. Oke, biar suasananya langsung berubah. Oke, ini terakhir. Wah, aku mules. Aku mules. Betul. Kalian bersyukur nggak dengan kehidupan kalian yang sekarang? Joyce dulu, bersyukur nggak? Bersyukur. Sebersyukur apa? Sebersyukur seluas samudra, sebiru langit. Enggak, jangan bercanda. Aku sangat bersyukur tahu. Apa tadi ulang tadi? Kamu bersyukur nggak dengan hidup kamu sekarang? Aku bersyukur banget. Aku di titik ini aku sangat bersyukur banget. Walaupun memang kemarin tuh ada masalah, tapi dari masalah itu aku jadi kayak, oh aku nggak boleh kayak gini. Aku harus tinggalin hal-hal yang buruk. Aku harus cari pergaulan yang baik. Aku harus bersyukur karena masih ada orang tua yang mau nasihatin aku. Kalau misalnya nggak perlu terlalu pikirin tentang masalah-masalah yang nggak penting, pokoknya jalin aja hidup dengan baik. Aku masih bersyukur masih bisa punya teman yang mau support aku. Walaupun sebelumnya tuh aku nggak deket sama mereka, tapi kayak mereka tuh masih mau nerima gitu loh. Pokoknya mereka percaya kalau aku tuh baik. Emang dia sebaik? Emang baik. Setuju gak? Setuju lah. Ya, ini. Apa? Aku Ada lagi? bersyukur aku bisa kenal kakak-kakak pemuda dan teman-teman di remaja. Oh iya. Aku kayak punya keluarga baru tahu, keluarga anggap apa ya? Aku bilang ketiga lah ya, karena keluarga tidur di rumah, terus keluarga di sekolah. Soalnya aku paling sering di sekolah kan. Ya. Terus ya di remaja. Tepuk tangan dong. Iya, tepuk tangan. Family. Lanjut. Priscilla, syukur sampai Bersyukur banget. Soalnya aku udah bisa sampai di sini. Aku bisa dapat sekolah, aku bisa makan yang layak, nggak kayak anak-anak yang di luar sana jualan Iya. koran gitu. Ya betul. Terus jadi aku tuh kayak lihat kawanku kawanku sisain makanan tuh kayak orang nggak bersyukur gitu. Oh ya masih ada. Ya. Terus tuh aku juga bersyukur aku gereja di BNKP dapat Oh. teman-teman sama kayak Joyce tadi. Mas aku Jujur kan kalian bagian yang itu. aku teman gak? Ya. Even though aku kayak Malu aku. di remaja gak aktif banget tapi kayak aku masih suka ibadahnya. Oh, boleh. Asik dong. Ya, karena Priscilla kan kalau dibandingkan sama contohnya kayak Joyce atau Lerin misalnya kan agak aktif, maksudnya aktif pas walaupun di rumahnya kan aktif duduk apa misalnya cerita atau menjawab pertanyaan atau apa. Kalau Priscilla kan dia agak tenang di remaja. Cuma pas kayak ada kuis baru dia Yes. jawab. Nah, Setiap beda-beda setiap orang. Cuma kan kita nggak bisa bilang orang yang pendiam itu nggak senang atau tidak bersyukur. Mungkin caranya menunjukkan aja yang berbeda dan ternyata kan dia senang kan sama remaja yang sekarang ini. Karena itu nanti kalau ada kegiatan-kegiatan di remaja atau pemuda, aku harap kalian ikut lah ya. Karena nanti ini kalau udah bulan 6 lah kalau misalnya libur-libur semester kita bakal mengadakan mini summer camp atau amazing race. Jadi Apa akhir ini? kapan kira-kira kalian apa? Ya libur semester kan biasanya lama tuh kan? Aku sih lulus dulu. Lulus dulu kan? Terus tuh liburnya kan lumayan lama tuh. Aku kurang tahu bang. Tapi deket-deket ini udah mau libur kok. Iya. Kalau yang aku tanya dari yang lain-lain tuh kemungkinan itu akhir Juni atau awal Juli. Kalau akhir ini kan yang lulus sudah selesai ujian kan? Udah mulai libur. Yang misalnya naik kelas itu kan akhir-akhir Juni awal Juli itu udah pasti pembagian rapot. Udah pasti ada libur panjang kan? Nggak mungkin itu. Ya kayaknya kayak gitu. Jadi nanti kita akan ada kegiatan recharge. Jadi kita isi ulang budaya yang selama ini agak-agak berkurang. Yes. Jadi
seru sih. Kalau aku kan udah konsep tuh kayaknya bakalan seru sih, karena kita nggak cuma remaja aja, Pemuda. Ada pemuda pemuda. gabung. Oh. Nanti di dalam grup itu ada kakak rohaninya, jadi pemuda yang membantu kalian menjawab challenge-challenge yang akan disediakan oleh. Berarti ada games ya. Ada gamesnya langsung nanti di pos-pos itu. Langsung? Ya, Kita di mana sih, gereja? di gereja. Pos-pos. Ah. Oh. Pokoknya seru lah. Kemarin pas kami rapat juga yang lain udah ACC. Oke, boleh kita laksanain Yes. dengan peserta pemuda. Oke, Can wait. ini kan Selesai. sesi terakhir. Oh. Ada lagi yang mau kalian sampaikan? Kalau dari kalian pribadi atau pesan-pesan untuk teman remaja ada? Pesan-pesan untuk teman remaja? Ada. Joyce ada. Ada. Apa? Enggak deh, lebih kayak jangan apa ya, bukan pesan sih. Aku pengen dapat banyak teman. Maksudnya Di- kayak iya di remaja, maksudnya kayak nggak cuma layering cici jopit aja, tapi kayak aku pengen semua itu bergaul loh. Soalnya aku lihat semua itu kayak asik sama sebangku. Iya. Ya. Aku juga sering gitu, maksudnya kayak aku takut aku jadi kayak dianggap SKS, soalnya aku sering heboh kan. Takut aku tuh ya pokoknya aku tuh sering SKS deh. Pokoknya aku pengen dapat banyak teman. Karena ada orang yang memang dia pendiam nih, kan ada juga beberapa di remaja yang cek-cek itu kan yang biasa duduk sebelah sana tuh Ya. agak pendiam kan. Cuma kadang dia nggak bisa juga tahu harus bagaimana Ya. mendekatkan diri. Itu kayak yang baru gak sih? Ya, yang baru-baru itulah kebanyakan yang agak susah. Makanya harapan saya juga sebagai guru di remaja bisalah berbaur sesekali. Makanya kita adakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kekompakan kalian gitu, kebersamaan kalian. Karena nanti suatu saat nih harapanku ya, sampai dimanapun kalian suatu saat kalian mengerti arti kebersamaan itu penting sebenarnya. Oke, demikian saja podcast kita malam hari ini. Untuk tentang bersyukur tadi itu, ya itu benar ya, kita harus syukuri hal-hal yang kita punya sampai sekarang. Karena di luar sana kayak kata si Priscilla tadi, ada anak-anak yang mungkin dia pengen posisi kalian, tapi nggak bisa. Dan mungkin ada orang-orang di luar sana yang mendapatkan kurang dari kalian, tapi rasa bersyukurnya bisa lebih dari kalian. Nah itu harus kita pelajari juga. Kalian mungkin dapatnya 100, mereka cuma dapat 50, tapi rasa syukur dia yang 100, kalian yang 50 rasa bersyukurnya. Karena ada orang-orang kayak gitu kan, udah lengkap pun dia nggak tahu cara bersyukur. Jadi ke depan rajin-rajin pelayanan, dan semoga kalian jadi remaja-remaja dan kelak jadi pemuda-pemuda yang pelayanan regenerasi menggantikan saya dan teman-teman pemuda yang lain, terutama di pemuda. Yes. Oke, demikian aja podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih waktu kalian berdua. Mudah-mudahan ke depan podcast ini tetap jalan, dan tidak hanya remaja ya, dan tidak hanya kalian, nanti mungkin remaja-remaja lain kita Harus. podcastkan. Ya, bakalan. Harus bang, Ya. paksa mereka bang. Harus Ya, banget. nanti kita buat, kan ini podcastnya Jadwal. langsung gini. Podcast berikutnya lebih ke Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, tuh nanti kita buat kayak gitu biar seru-seruan, nggak bosan gini-gini terus. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan untuk teman-teman KRP, demikian podcast kita hari ini. Semoga jadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk adik remaja. Dan paling penting itu tentang bersyukur dan pelayanan sama orang tua. Jangan malu nunjukin sayang sama orang tua selagi ada. Kalau nggak ada nanti itu salah satu penyesalan terbesar. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama kita bilang salam. Salam.